Oke, lanjut dua kabar yang cukup gacor. Nah, jadi yang pertama nanti kita bahas santai-santai nih bos, bocoran lembaga KRIS. Jika sebelumnya ada program pengadaan MRCA Juliet dan MRCA Surabaya, nah sekarang ada kode yang terbaru nih, Minahasa. Dan ini diduga kuat terkait juga dengan jet-jet tempur buatan Blok Timur Rusia. Nah, lantas jet tempur apakah itu? Untuk apa? Setelah ini kita ceki. Kemudian kabar kedua nanti ada klarifikasi mantap dari Naval News soal kapal selam Indonesia, Skorpen batch pertama, yang ternyata disebut sudah sepaket dengan kemampuan peluncuran rudal. Nah lo, bagaimanakah beritanya? Rudal apakah yang dimaksud? Penasaran? Cus, Markicup, mari kita kecup berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama jadi ada bocoran menarik yang sedang ramai dibahas komunitas militer Indonesia bos. Jadi menurut postingan lembaga KRIS, baru-baru ini setelah program MRCA Juliet yang terkait dengan J10 Tiongkok dan MRCA Surabaya yang terkait dengan Su-35, program pengadaan pun kabarnya akan lanjut dengan MRCA Minahasa. Nah, namun ini beda bos. Dari jawaban-jawaban di kolom komentar yang diposting diduga ini berkaitan dengan rencana pengoperasian MiG-29 CUB dengan status sewa atau rental sebagai bagian dari program agresor skadron TNI Angkatan Udara. Meski belum ada konfirmasi resmi dari Kemhan maupun TNI Angkatan Udara, bocoran ini menyebut kemungkinan penempatannya akan berada di Lanut Iswahyudi Madiun atau Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, dua pangkalan yang memang memiliki infrastruktur tempur dan ruang latihan udara yang memadai bos. Nah, seperti video admin terdahulu, memang dari pernyataan PT E-System Solutions (ESS) di akun LinkedIn-nya, perusahaan yang telah lama bekerja sama dengan Leonardo itu pun mengungkap rencana menghadirkan agresor skadron yang terdiri dari kombinasi MiG-29 CUB modernisasi dan Unmanned Aggressor High Subsonic Aerial Target. Nah, pesawat ini bukan untuk memperkuat garis depan TNI Angkatan Udara bos, melainkan akan berperan sebagai musuh latihan profesional dalam skema Contracted Aggressor Service. Jadi, bayangkan Indonesia membeli Rafale dan berbagai platform canggih lainnya, tapi kalau lawan latihannya selalu itu-itu doang, hasilnya ya bakal seperti belajar tinju hanya dengan memukul samsam. Kuat sih kuat ya kan? Tapi begitu masuk ring ya bisa kaget bos. Loh kok lawannya bisa ninju balik ya kan? Nah, agresor skadron ini pun hadir untuk menjadi petinju lawan yang benar-benar bergerak, menyerang dan memaksa pilot TNI Angkatan Udara benar-benar putar otak kepala pening. Dan menariknya, bocoran lembaga KRIS ini, pilotnya katanya juga akan ada dari TNI Angkatan Udara dan nantinya ada pilot asing yang mengajari dari pihak vendor atau pihak asing bos, yang disiapkan mungkin oleh PT ESS, E-System Solutions. Nah, sedikit tambahan informasi, refresh dikit biar ingat. Kalau lupa, buka video admin sebelumnya ya kan. Jadi MiG-29 ini adalah jet tempur lawas buatan Uni Soviet. MiG itu sebenarnya singkatan dari Mikoyan Gurevich. Ini adalah dua insinyur pendirinya bos. Dan C artinya adalah versi penyempurnaan atau upgrade, sehingga radar dan avioniknya mungkin lebih baik. Dan UB, Uchebno Boyvoy, artinya latih tempur dua kursi, instruktur dan pilot. Dan jet tempur MiG sendiri ini fokusnya ke dogfight, kecepatan dan manuver bos. Jadi mungkin nanti latihannya akan berkisar di seputaran dogfight. Jadi bukan perang pakai rudal BVR. Kalau pakai rudal BVR ya amsyong, MiG ini langsung amsyong bos. Lanjut kita bahas kapal selam. Oke, lanjut kita bahas kabar panas dari dunia bawah laut Indonesia yang kemarin sempat membuat komunitas pertahanan heboh bos. Admin sih nggak heboh ya. Jadi dikutip dari navalnews.com, media asing yang menurut admin kredibilitasnya kuat nih. Jadi semua bermula dari laporan media pertahanan Jens pada Juni 2026 kemarin yang mengutip pernyataan Direktur Utama PT PAL, Bapak Jenot, dalam wawancaranya di Surabaya, Jawa Timur bos.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa kapal selam Skorpen ketiga dan keempat Indonesia berpotensi dibangun dengan kemampuan peluncuran rudal yang terintegrasi penuh sejak awal. Nah, dari kalimat itu seketika muncul spekulasi di berbagai forum pertahanan. Banyak yang bertanya-tanya, kalau Skorpen ketiga dan keempat baru mendapat integrasi rudal, apakah Skorpen pertama dan kedua tidak punya rudal? Nah, disinilah kebingungan mulai muncul. Sebagian orang menafsirkan bahwa dua Skorpen Evolve pertama milik TNI Angkatan Laut mungkin hanya mengandalkan torpedo. Bahkan ada yang menyimpulkan kemampuan rudal baru akan hadir pada batch berikutnya. Padahal pada wawancara Jens kemarin itu konteksnya ternyata persoalannya bukan pada ada atau tidak adanya rudal, melainkan pada siapa yang melakukan proses integrasi dan seberapa besar keterlibatan industri nasional. PT PAL memang sedang berupaya meningkatkan kemampuan integrasi sistem tempur dan senjata kapal selam secara mandiri. Dan targetnya bukan sekadar merakit kapal, tapi juga menguasai teknologi integrasi sistem senjata yang selama ini menjadi wilayah eksklusif perusahaan pertahanan besar dunia, bos. Lalu, bagaimana fakta sebenarnya? Apakah Skorpen pertama dan kedua kita memang bisa menembakkan rudal sejak hari pertama? Dan rudal apa yang akan digotong kapal selam paling modern yang pernah dimiliki Indonesia ini? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi media Naval News pun memberikan laporan yang memberikan klarifikasi penting nih, bos. Berdasarkan keterangan sumber industri yang terlibat langsung dalam program Skorpen Indonesia, kemampuan meluncurkan rudal sebenarnya sudah menjadi bagian dari proyek sejak awal kontrak ditandatangani antara Indonesia dan Prancis. Artinya, dua unit pertama Skorpen Evolve TNI Angkatan Laut memang dirancang dengan kemampuan meluncurkan rudal anti kapal SM-39 Exocet buatan MBDA. Bahkan, menurut sumber tersebut, kemampuan itu sudah termasuk dalam kontrak awal dan merupakan fitur standar yang ditawarkan Naval Group pada desain Skorpen Indonesia. Nah, lantas rudal kayak mana itu SM-39 Exocet, min? Jadi SM-39 adalah versi kapal selam dari keluarga rudal Exocet yang sudah terkenal di dunia, malang melintang di berbagai konflik. Rudal ini diluncurkan melalui tabung torpedo 533 mm. Setelah keluar dari kapal selam dalam kapsul khusus, rudal akan muncul ke permukaan laut, menyalakan mesinnya, lalu melesat menuju target dengan kecepatan tinggi. Bagi kapal perang lawan, jelas ancaman ini sangat berbahaya, bos. Bayangkan sedang asik-asik berlayar tenang di lautan, radar terlihat bersih, tiba-tiba sebuah rudal meluncur dari arah yang tidak terduga. Jadi mirip tagihan mendadak setelah tanggal gajian. Datangnya sering tidak diharapkan, bos. Nah, kesimpulannya berdasarkan klarifikasi terbaru Naval News, Skorpen Evolve pertama dan kedua Indonesia bukanlah kapal selam yang hanya mengandalkan torpedo. Keduanya memang diproyeksikan memiliki kemampuan meluncurkan rudal SM-39 Exocet sejak awal, bos. Sementara itu, pernyataan Bapak Korden Jenot lebih mengarah pada ambisi PT PAL untuk menguasai teknologi integrasi rudal dan sistem tempur secara mandiri pada program-program kapal selam masa depan. Ini yang juga admin jelaskan di video sebelumnya, bos. Mantap, mantap, jos.